Shalom semuanya. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Saya berharap kita semua nggak bosan yang ada di tempat ini. Dalam bulan ini hampir tiap minggu ketemu saya gitu ya. Tapi puji Tuhan, jangan lihat sayanya, dengerin firman-Nya. Amin. Amin. Oke. Bagaimana kabarnya semuanya? Waduh, fantastis masa gitu. Fantastis, luar biasa. Mana fantastisnya? Amin. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yuk mari kita mau persiapkan hati kita untuk kita mau terima firman Tuhan. Amin. Amin. Yuk sambil kita belajar melakukannya, sambil kita juga belajar untuk makin mengerti apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama lihat di dalam Matius pasal yang ke-6. Materinya langsung bisa ditampilkan. Ayatnya ada di ayat yang ke-25 sampai yang 34. Tapi hari ini nanti kita akan baca secara verbal di ayat yang ke-25 dan juga di ayat yang ke-33. Ya, nanti sisanya tolong ditandai, bisa dibaca dan direnungkan di rumah sambil untuk mengingat-ingat apa yang Tuhan sampaikan melalui saya pada pagi hari ini. Ya. Mari kita lihat sama-sama Matius pasal 6. Kita baca ayat yang 25 dan ayat yang 33. 1, 2, 3. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya rasa kita semua sudah sering sekali dengar dari ayat ini, Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 34. Judul perikopnya apa? Hal kekhawatiran. Ya, hal kekhawatiran. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan tanamkan di dalam hati saya ketika saya harus mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman di hari ini adalah bukan masalah soal kekhawatirannya, tetapi soal prioritas. Soal apa? Prioritas. Katakan sama saya sekali lagi, prioritas. Nah, soal prioritas. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita ini sebagai manusia, itu saya percaya di dalam kehidupan kita itu tidak hanya ngurusi satu hal, betul? Ada di dalam kehidupan kita ini mengurusi banyak hal. Dari status kita saja, mungkin banyak di antara Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sudah ada yang disebut dengan sebutan bapak. Betul? Otomatis kalau bapak berarti juga disebut sebagai seorang suami. Suami di tempat kerja, entah itu jadi bos, entah itu jadi staff, entah itu jadi apapun, sudah banyak perannya lagi. Berarti sudah ada lagi yang diurusi. Belum lagi kalau di gereja, apalagi yang sudah dipercaya untuk melayani, sudah beda lagi. Gitu ya. Apalagi yang sudah di depannya sudah ada tambahannya namanya, gitu ya. Itu bukan sesuatu yang kayak buat pamer gaya-gayaan Bapak, Ibu. Saya ingat katanya Om Un benar, itu tanggung jawab. Ada gelar di depan maupun gelar di belakang, itu tanggung jawab. Berarti ada banyak hal, ada tambahan lagi hal yang harus kita kerjakan. Betul? Artinya Tuhan mempercayakan tidak hanya satu hal di dalam kehidupan kita, tetapi banyak hal di dalam kehidupan kita yang Tuhan percayakan. Seberapapun yang Tuhan percayakan, nah itulah yang harusnya kita kerjakan. Namun Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan diciptakan untuk menjadi superhero yang bisa kayak Superman terbang dari Mojosari, Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta, nggak perlu beli tiket pesawat Karimiber, Bapak, Ibu. Terus harus menolong sana, menolong sini. Engkau diperintahkan firman Tuhan untuk menolong orang lain, betul? Untuk berbagi, untuk berbuat baik untuk sesama. Tetapi kita bukan Superman. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah apa yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia yang terbatas. Amin. Sadari bahwa diri kita ini terbatas.
tapi Tuhan kita yang kita punya. Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Sampai situ dulu. Nangkap semuanya Bapak Ibu? Nah, artinya kalau kita ini adalah manusia yang terbatas dan banyak sekali yang harus kita kerjakan. Kita harus menentukan yang namanya prioritas. Apa yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita, yang kita utamakan, yang kita dahulukan. Kenapa? Ketika kita berbicara prioritas, artinya ada hati yang kita curahkan di sana. Ada waktu yang kita gunakan di sana. Ada tenaga yang kita curahkan di sana. Ada pikiran yang kita curahkan di sana. Di dalam firman-Nya, Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki prioritas demi prioritas. Firman Tuhan menuntun kita anak-anak percaya, orang-orang percaya, untuk ngerti kita sebagai orang percaya, apa sih yang akan diprioritaskan di dalam kehidupan kita. Satu hal yang pertama yang jelas, kita ini hidup sebagai anak-anak Tuhan di bawah hukum kasih. Saya sering sekali sampaikan tentang hukum kasih. Tentunya sudah hafal. Yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Amin Bapak Ibu. Kata segenap, perhatikan ini. Kata segenap artinya ada prioritas di sana. Amin. Amin. Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya. Di sini adakah yang kalau pulang dari gereja terus pulang pintu kamarnya dikunci, bajunya dibuka, ada tulisan S-nya gitu. Bukan karena keroan ya, tapi karena jadi Superman. Ada? Mungkin ada yang bisa mumbul gitu ya, saya nggak tahu itu. Enggak, kita ini sebagai manusia terbatas. Karena itu Tuhan ajarkan apa? Prioritas. Begitu luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan bukan cuma sekedar hanya pengajaran atau hanya teori atau ilmu teologis, tidak. Tetapi firman Tuhan juga mengajarkan bagaimana arah hidup kita. Amin. Dan salah satu yang Tuhan mau sampaikan hari ini salah satunya adalah prioritas. Karena Tuhan ingin kehidupan setiap kita yang ada di tempat ini itu tertata sesuai dengan alur dan maunya Tuhan. Nah, dari sini Tuhan ajarkan kita untuk kita memiliki prioritas di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang apa saja prioritas di dalam Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Yang pertama, next. Apa? Apa? Sama saya, hidup. Sekali lagi, hidup. Hidup. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 32. Tandai saja. Ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lagi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 32, di sini disebutkan bahwa hidup itu lebih dari apa? Lebih dari makanan dan minuman. Makanan, minuman, dan pakaian. Betul Bapak Ibu, firman Tuhan yang bilang. Amin. Firman Tuhan yang bilang, hidup itu lebih daripada apa yang kita makan dan juga apa yang kita pakai. Memang kita makan, kita berpakaian yang kita gunakan untuk menopang kehidupan kita. Kalau nggak makan, perutnya sakit, gitu ya. Apalagi berhari-hari, perutnya sakit, gitu ya. Badan lo lemes, karena lapar. Matanya berkunang, pusing, gitu ya. Kalau nggak pakai baju, masuk angin. Ya memang, pakaian dan juga makanan itu memang digunakan untuk menunjang untuk kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, tapi dan saudara sekalian, lihat ya, kita bukan cuma hanya esensi dari kehidupan kita. Kenapa kita makan? Kenapa kita berpakaian? Esensi tujuannya adalah untuk hidup. Artinya jangan sampai ketika kita terlalu sibuk memikirkan, ini perhatikan ini ya, jangan sampai disalahartikan. Perhatikan kata-kata saya baik-baik. Ketika kita terlalu sibuk memikirkan makanan dan juga pakaian, kadangkala kita ini menukar hidup kita hanya untuk makanan dan juga pakaian.
Yang mana kalau di sini disebutkan ketika kita terlalu sibuk memikirkannya, itu akan jadi yang namanya kekhawatiran. Yang disebut barang siapa yang khawatir yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Padahal kita makan, kita berpakaian untuk apa? Hidup. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kita fokusnya kemana? Cari makan, cari pakaian, atau cari hidup? Hidup. Dengan kita ini dengan kita ini mau berfokus, mengerti tujuan kita bahwa tujuannya adalah hidup, maka kita akan mengerti setiap arahan yang Tuhan tempatkan. Kita akan cari Tuhan, kita akan cari Dia untuk supaya kita ini mengerti bagaimana batasan-batasan yang ada di dalam hidup kita, bagaimana koridor demi koridor yang Tuhan sudah tempatkan dalam hidup kita. Koridornya buat apa Bapak Ibu? Supaya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Amin Bapak Ibu. Perhatikan hal ini. Bukan berarti firman hari ini berkata, oh engkau nggak boleh kerja. No. Bekerjalah, firman Tuhan juga sampaikan. Engkau tidak boleh berpakaian. Oh tidak, itu sudah kodratnya kita dari awal ya. Sejak Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, akhirnya kita harus berpakaian. Karena kita sadar kalau kita telanjang ya. Kecuali ODGJ gitu ya. Kayak gitu. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, perhatikan hal ini. Ketika kita ini fokus sama hidup, apa sih yang menandakan bahwa kita ini sudah fokus sama hidup kita? Apa yang terjadi ketika kita ini fokus sama hidup? Bukan hanya soal dimakan, bukan hanya soal dipakai. Yang pertama adalah yang pasti, kita tidak akan khawatir. Perhatikan ini Bapak Ibu. Ketika kita hanya berfokus pada makanannya atau pakaiannya, akan ada kekhawatiran Bapak Ibu. Akan ada yang namanya kekhawatiran. Kenapa? Karena kalau kita cuma melihat dari situnya saja. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, makanan kalau dimakan habis enggak? Halo? Pakaian kalau dipakai terus dalam jangka waktu yang lama sobek enggak? Sobek. Jangan sobek dulu lah. Lek digawe terus blenger enggak? Blenger. Jangan gitu dulu lah. Lek kalau dipakai terus netizen komen enggak? Klambine kok iku-iku ae. Betul Bapak Ibu? Halo? Ya, perhatikan. Ketika kita terlalu fokus sama bajunya, otomatis kalau kita ini nggak fokus sama hidup kita, kita ini lupa bahwa yang berharga itu adalah ini loh, badan kita. Yang berharga itu apa? Jiwa kita. Begini, kalau memang engkau punya satu baju dan itu sudah cukup untuk engkau hidup, pakai itu. Amin. Kalau kita terlalu fokus sama baju, sama apa yang kita pakai tadi, telinga kita akan mulai terbuka dengan hal yang lain. Di luar daripada apa yang Tuhan mau. Contohnya apa? Omongan netizen. Betul Bapak Ibu? Engkau jadi khawatir. Iya yo, gajiku kok aku mek iso tuku klambi siji loh. Mulai satu khawatir. Padahal mek gara-gara gak ganti klambi. Tak tanyai Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah ganti baju mati Bapak Ibu? Enggak. Dicuci. Bisa. Betul? Betul? Ini saya ambil contoh ekstrim ya, bukan berarti Bapak Ibu, oh ya rek malah ini kelambiku tak guai kabeh tak obongi mek kelambi siji. Ya bukan begitu, bukan. Maksudnya adalah berfokuslah sama hidupnya. Amin. Kalau engkau cuma punya baju satu model kelire mek abang ijo kuning kayak lampu lalu lintas. Tidak apa-apa selama itu bersih dan layak dipakai. Yang penting apa sehat, yang penting hidup. Amin Bapak Ibu. Apakah Tuhan pernah mempermasalahkan bajumu? Enggak. Yang mempermasalahkan siapa? Ya kayak saya gini nih pengurus biasanya. Oh baju harus gini gitu ya. Tapi Tuhan enggak kok Bapak Ibu ya. Karena itu buat yang ke gereja kalau enggak ada baju, yes pakai apa adanya datanglah. Kalau ditanyai orang jelaskan saja ya Bapak Ibu. Perhatikan ini. Oh itu barusan yang saya sampaikan juga. Gara-gara baju, terlalu fokus sama baju. Apa ada omongan orang? Terus gak jadi ke gereja. Bajuku kayak gini, nanti jadi omongan orang loh. Kesempatan untuk hidupnya.
rugi sendiri. Kesempatan untuk hidup secara rohani hilang. Karena apa Bapak Ibu? Baju. Fokus sama makanan. Bapak Ibu, penelitian mengatakan kalau nggak salah manusia ini bisa bertahan tanpa makan kurang lebih 2-3 hari. Gitu ya, bahkan lebih 10 hari lebih kalau nggak salah. Saya pernah baca gitu ya. Pokoknya berhari-hari lah. Kalau minum nggak bisa, tapi kalau makan lebih panjang gitu ya. Tapi kalau kita hari ini sudah diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk kita bisa makan, gitu ya, entah itu sehari 3 kali, atau sehari 2 kali, sehari sekali mungkin yang lagi diet, gitu ya. Bersyukurlah gitu. Tapi jangan sampai kita ini fokus sama makanannya. Kalau kita terlalu berfokus sama makanannya dan lupa sama hidupnya, perhatikan hal ini Bapak Ibu, akan ada banyak sekali hal yang akan kita lewatkan hanya karena makanan. Salah satu contohnya adalah, masih ingat dengan Bapak Esau Bapak Ibu? Di Alkitab, masih ingat? Esau dan Yakub menukarkan hak kesulungannya demi apa? Semangkuk kacang merah. Maka halo, mulai nyantol Bapak Ibu maksudnya? Untuk tidak khawatir, fokusnya di mana? Tahu dulu, tujuan kita adalah untuk hidup. Saya yakin Esau ini adalah pemburu yang luar biasa. Kerjaannya pemburu Bapak Ibu, luar biasa Esau ini. Kalau nggak makan sup kacang merah saat itu juga, nggak mati Bapak Ibu. Badannya kuat kok, pemburu kok. Tapi karena dia fokus sama makanannya, sampai lupa sama hidupnya. Jadilah itu. Kalau kita lihat makanan akan habis, tanpa kita mau fokus sama hidup, kita akan terus hidup di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran karena mungkin keterbatasan sumber daya kita, kekhawatiran karena mungkin faktor eksternal berupa krisis pangan, krisis ekonomi, faktor eksternal berupa kata-kata netizen atau orang banyak. Itu akhirnya membuat hati kita apa? Sakjane gak apa-apa Bapak Ibu, betul? Tapi gara-gara itu semua tadi, karena kita salah fokus, kita jadi khawatir. Amin. Halo? Halo? Amin? Halo Bapak Ibu, amin? Oke. Perhatikan fokusnya kita kemana. Karena saya percaya, ketika kita sungguh-sungguh untuk fokus dalam hidup, kekhawatiran itu melambat laun. Ini perhatikan ya, lambat laun akan hilang. Kalau sengkring-sengkring wedi-wedian titik, pasti ada Bapak Ibu. Semua orang juga kayak gitu. Tapi kalau kita mau fokus dalam hidup kita, fokus pada hidupnya ini, kita akan dibawa Tuhan untuk punya pikiran jernih untuk mengerti apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Tidak hidup di dalam kekhawatiran. Amin Bapak Ibu. Karena engkau akan menemukan, ketika engkau fokus akan hidupmu, engkau akan menemukan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Walaupun mungkin sumber dayamu terbatas, tapi dia sudah sediakan buat engkau yang sungguh-sungguh berharap padanya, dan engkau yang juga sungguh-sungguh mau berusaha. Yang kedua, ketika fokus pada hidup adalah untuk kita ini mengerti bahwa kita ini terbatas. Bapak Ibu, saya percaya kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang bekerja keras. Amin. Kita adalah orang-orang yang bekerja keras. Saya percaya. Ini langsung saya sambungkan dengan poin yang nomor 3 ya. Yang ketiga ini, tidak mengorbankan hidup demi makanan dan pakaian. Bapak Ibu, saya percaya kita semua yang ada di sini bekerja keras. Tetapi ketika kita bekerja keras, apakah di dalam kita bekerja keras itu kita sudah berfokus pada hidup kita? Kita sudah serahkan itu dalam tangan Tuhan, yang notabene Tuhan adalah sumber hidup. Sudahkah kita menyerahkan semuanya pada Tuhan? Khusus di poin ini, Tuhan katakan dengan kuat. Dari minggu lalu, Tuhan katakan dengan kuat. Apa sih yang kita cari? Gitu loh. Seringkali apa? Karena kita terlalu fokus sama terlalu fokus sama keinginan kita yang berupa entah itu makanan, entah itu pakaian. Kita ini jadinya apa? Lupa sama Tuhan sampai kita ini akhirnya fokus. Oh iya rek, hari ini ada klien. Wah jam 4 pagi wis gak sempat sembahyang.
Oh iya rek, wis gak peduli lah. Wis pelayanan. Wis gak usah lah. Wis tinggal ae, sing penting aku oleh panganan ambek pakaian. Halo Bapak Ibu? Masihkah kita seperti itu? Menggadaikan waktu kita bersama Tuhan demi makanan dan juga pakaian? Puji Tuhan yang enggak. Amin. Yang iya sama-sama bertobat. Amin. Perhatikan hal ini. Jangan sampai kita menggadaikan atau mengorbankan hidup kita, sumber hidup kita hanya demi hal-hal yang fana. Engkau boleh berkarya, lakukan itu sebaik-baiknya. Please, tapi jangan sampai tukar waktumu, tukar hidupmu untuk hal-hal makanan dan pakaian. Hal makanan dan pakaian berbicara tentang kebutuhan hidup kita. Kau boleh kerja keras, boleh. Tapi jangan sampai tukar Yesusmu, waktumu bersama Tuhanmu, saat teduhmu, waktu baca firman-Mu, untuk mencari makanan dan minuman. Makanan dan pakaian. Amin Bapak Ibu. Loh, halo? Kok bingung saya ini loh. Amin kok gak ada yang amin. Oh ya masih napak. Oh misi Anda? Oh ya napak. Tak pikir saya ikut khotbah makhluk halus be. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, fokus bentar ya, fokus bentar ke firman. Perhatikan firman ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hidup itulah yang Tuhan sarankan untuk kita kejar. Hidup apa? Hidup kita sehat secara rohani. Artinya hidup sehat secara rohani. Bagaimana kerohanian kita ini terus di dalam keadaan yang prima, sehat. Hati kita menyala-nyala buat Tuhan. Hati kita terus punya passion buat Tuhan. Hati kita terus punya tempat, selalu punya skala prioritas, selalu punya jatah yang terbesar dan terpenting bagi Tuhan. Dan juga sehat secara jiwa, mental kita sehat. Engkau tidak terlalu memusingkan akan semuanya. Engkau hanya pakai pikiranmu untuk menemukan setiap apa yang harus engkau kerjakan. Engkau pakai pikiranmu untuk berkarya, untuk bekerja. Bukan untuk mengkhawatirkan segala sesuatu. Dan juga sehat secara tubuh. Bapak Ibu, kalau kita bekerja, kalau engkau mungkin ya sebulan, 2 bulan sakit, it's okay, namanya orang bisa sakit. Tapi kalau kerja, terus habis gitu tiba-tiba bendino loro Bapak Ibu. Sudah waktunya untuk evaluasi pekerjaan kita. Entah itu kitanya yang kurang efektif, atau karena memang pekerjaannya nggak sehat atau toksik. Kenapa? Perhatikan. Fokusnya adalah apa? Hidup. Hidup untuk bekerja, atau bekerja untuk hidup. Bapak Ibu. Bekerja ya, bukan berkarya. Please, jangan disalahartikan. Terus di sini saya dibilang, oh iya, gak boleh kerja ya Andre ki, apa jenenge pendeta muda gitu sudah usah kerja. Bukan gitu Bapak Ibu, kerja saya juga kerja sama. Tapi please, fokusnya adalah apa? Hidup. Apa Bapak Ibu? Hidup. Mengerti Bapak Ibu? Firman yang sampaikan, bukan saya. Firman Tuhan yang sampaikan. Yang pertama yang harus kita mengerti adalah untuk kita ini berfokus pada hidup. Karena hidup itu lebih dari makanan dan pakaian. Firman Tuhan katakan, bukankah tubuhmu itu lebih daripada pakaian itu? Bukankah hidupmu itu lebih daripada makanan-makanan itu? Karena itu saya percaya, kalau kita mau fokus sama hidup kita, memperhatikan hidup kita, baik satu tadi secara apa? Rohani. Yang kedua secara jiwa. Yang ketiga secara tubuh. Maka saya percaya kehidupan kita akan bisa maksimal dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Amin. Kalau kita nggak sehat, dari 3 ini aja ada 1 yang nggak sehat, kita pasti nggak maksimal Bapak Ibu. Rohani nggak sehat. Boro-boro mau undang hadirat Tuhan, rohani nggak sehat. Datang ke gereja aja biasanya kalau rohani nggak sehat, malas-malesan.
Mental nggak sehat. Waduh Bapak Ibu, ada yang pernah dengar Sapina khotbah di sini? Tubuh nggak sehat. Bapak Ibu, saya ini beberapa kali pelayanan nemeni Bunda, nemeni Pak Gem gitu ya, datang ke beberapa orang yang sudah lansia gitu. Puji Tuhan kalau di sini lansia masih diberi kesehatan. Amin. Tapi ada banyak orang di luar Tuhan yang mereka biasanya ada beberapa orang, saya nggak mau sebut nama, tapi ini buat pelajaran buat kita saja. Ada beberapa orang yang mereka di akhir hidupnya, baru di akhir hidupnya mereka mau bertobat. Bapak Ibu, bagaimana mau dipakai Tuhan Bapak Ibu? Amin. Halo? Bersyukur kalau tubuh kita ini masih sehat, masih kuat, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Fokusnya pada amin. Yang kedua, next. Fokus yang berikutnya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Ini sudah sering ya, karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lah inilah prioritas yang utama dan pertama. Meskipun dalam sesi khotbah ini ada di poin yang kedua. Ini biar cuma urutan waktunya urut saja. Tetapi prioritas utama dan yang pertama adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa? Karena dari kerajaan Allah dan kebenarannya engkau akan beroleh makanan itu. Engkau akan beroleh pakaian itu. Bahkan lebih daripada itu, engkau akan beroleh hidup. Amin. Kehidupan itulah akan engkau peroleh ketika engkau memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan katakan, ditambahkan. Ditambahkan artinya itu akan dikumpulkan kepadamu, diletakkan dekat engkau, diberikan lagi kepadamu dan juga ditingkatkan. Ketika kita semua ini mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya kehidupan kita ini akan terus mengalami peningkatan. Bukan cuma dinilai hanya secara materi, tapi juga bagaimana karakter kita, kedewasaan kita, kesiapan hati kita, kedamaian sejahteraan kita, sukacita kita akan terus ditingkatkan. Firman Tuhan katakan, kehidupan orang benar itu akan terus semakin terang, semakin bersinar, hingga rembang tengah hari. Itulah firman Bapak Ibu. Saya tahu di dalam realitanya, ketika kita menjalaninya di dunia ini, tidak semudah seperti apa yang saya katakan pagi hari ini. Tetapi kalau Tuhan sudah janjikan, itulah yang jadi bagian kita. Tinggal bagaimana kita mengerjakannya. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya tahu nggak gampang Bapak Ibu. Tapi ini loh kuncinya. Tuhan sudah tulis. Prioritas yang utama dan pertama apa Bapak Ibu? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya di sini dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata righteousness. Righteousness bukan hanya bicara soal pengetahuannya. No. Tapi righteousness berbicara soal perilaku. Soal sikap kita, perilaku kita. Karena itu ketika kita cari kerajaan Allah, tidak lain tidak bukan. Ini saya sampai bosen sih ngomongnya, tapi ya sudahlah supaya kita lebih jelas lagi. Ya. Supaya kita tidak lupa, benar-benar tidak lupa. Intinya adalah ketika engkau mau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, tidak ada yang lain selain engkau punya jam doa dan engkau punya waktu untuk engkau merenungkan firman. Amin Bapak Ibu. Saya sudah bilang kan, semua khotbah, semua firman kalau mau cari solusinya balik satu, seret. Solusi pertamanya akan selalu doa dan baca firman. Setelah itu baru langsung tepat pada masalahnya. Itu selalu solusi pertama. Kenapa? Firman yang tulis. Ketika kita mencarilah dahulu, dahulu. Kata dahulu artinya prioritas. Dulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukan cuma diberi loh Bapak Ibu, ditambahkan. Sekali lagi sama saya, ditambahkan. Ditambahkan kepadamu semua yang ada di tempat ini. Amin. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kerajaan Allah dan hidupi kebenarannya. Sudah
Seberapakah kita ini menghidupi kerajaan Allah dan kebenarannya? Cek setiap hati kita. Itu. Amin Bapak Ibu. Tahu ya, fokusnya ya. Kerajaan Allah dan kebenarannya dan juga hidup kita. Yang terakhir. Yang ketiga. Apa fokusnya? Hari ini untuk hari. Hari ini untuk hari. Matius 6 ayat 34. Kita baca yuk. Ini tadi karena kita belum baca ya. Yang ayat ini. Kita baca supaya lebih jelas. Matius 6 ayat yang ke-34. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Amin. Kembali ke materinya, Phil. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ini saya tulis ini. Hari depan adalah untuk dipersiapkan. Bukan hanya untuk Bapak, Ibu, sekarang saya tanya. Kalau masa depan mau dipikir model seperti apa, Bapak, Ibu? Ada yang tahu, Bapak, Ibu, di sini? Gak ada. Tidak usah ngomong kejadian yang besar, Bapak Ibu. Setelah ini tiba-tiba Bapak Ibu pulang dari gereja, ada yang ngasih ayam goreng, ada yang tahu? Tidak tahu. Yang tahu mungkin yang ngasih ya. Tapi yang dikasih masa nggak tahu? Yang dikasih nggak tahu, Bapak Ibu. Oh ya, rek meneng-meneng dapat ayam goreng gitu ya. Puji Tuhan, ada salah satu jemaat di sini yang tiap minggu kasih saya makanan. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan memberkati ya. Bapak Ibu, nggak ada yang tahu. Itu yang baik. Yang jelek pun kita juga nggak ada yang tahu. Jangan nunggu nanti besok. Kapan lah keluar dari sini? Moro-moro. Itu apa? Biasanya jentiannya yang pakai sandal, hati-hati ya nanti ya pulang ya. Ini cuma contoh aja, dalam nama Yesus tidak terjadi. Enggak, ini cuma contoh aja ya. Moro-moro ini ketatap kayu itu. Karena mungkin nggak hati-hati atau karena nggak kelihatan. Kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, Bapak Ibu. Oleh karena itu perhatikan, yang Tuhan mau adalah berfokus dulu hari ini untuk kita menatap hari depan. Kenapa, Bapak Ibu? Di dalam versi FAYH bisa dicek ya. Karena di hari ini pun, sekarang ini loh Bapak Ibu, di sekitar kita itu masih banyak yang harus dikerjakan. Kita boleh plan, oh iya nanti misalnya begini. Ini kalau plan ya biasanya plan finansial. Oh iya 10 tahun lagi nanti aku pengen beli rumah. Oke, ditata tapi nggak cuma ditata dan dipikir Bapak Ibu. Apa yang ada di sekitar ini dikerjakan. Kepingin punya rumah, duwe nonton, duwe opo, dihitung-hitung kok gak mlebu ya, diwolak-walik hitungane. Gajiku sakmene kok gak mlebu ya, wolak-walik, diwolak-walik. Duwe toko kakean molak-malik hitungane omah gak diurusi toko nih, bleber Bapak Ibu. Halo? Betul Bapak Ibu? Hati-hati, masa depan boleh direncanakan, harus direncanakan. Bukan berarti engkau jadi dukun Bapak Ibu. Meramal masa depan. Kalau misalnya, ini hati-hati ya, ini istilah yang saya sering dari PDM Januar yang sering saya dengar. Disi kerso Bapak Ibu. Hari ini mungkin engkau yang mengalami krisis apapun dalam hidupmu dan engkau menilai kehidupanku, ke depannya kayak kehidupanku suram. Bapak Ibu, engkau disi kerso. Hari ini engkau suram. Tapi kalau engkau mau bertobat, engkau mau bawa hidupmu sama Tuhan, engkau akan dipulihkan. Amin. Dan engkau yang hari ini diberkati, hati-hati. Ojo disi kerso. Oh iya, harus diberkati. Waktu buat Tuhan, enggak, Tuhan sudah kasih kirim customer kok. Ini kan juga bekerja buat Tuhan. Iya. Bekerja buat Tuhan. Iya. Tapi kalau bekerja buat Tuhan, sudah tahu yang ngasih customer Tuhan, kasih waktu dong buat Tuhan. Amin. Halo? Hati-hati. Jangan sampai apa tadi disi iker? Yang dimaksud itu gini, yang dimaksud dengan engkau jangan sampai kita terlalu memikirkan hari depan adalah ini disi iker so. Artinya apa Bapak Ibu? Engkau belum lihat hari depanmu, tapi engkau sudah memutuskan, engkau sudah memvonis, kehidupanmu bakal begini. Yang lebih parah adalah kita memvonis hidup orang lain.
Oh iya, kamu nanti bakal begini. Oh, kalau begini kamu nanti gak bakal sukses, Bapak Ibu. Please, fokus saja. Iya, lah itu. Namanya kengangguran itu artinya bukan berarti nganggur gak ada kerjaan. Enggak, Bapak Ibu. Kengangguran ini artinya apa? Ono kerjaan di sebelah tapi gak digarap. Halo Bapak Ibu. Orang kengangguran bukan hanya orang yang gak punya pekerjaan loh. Halo. Orang yang punya kerjaan tapi gak digarap Bapak Ibu. Selalu lihat hidupnya orang lain. Halo? Halo? Yang tidak begitu, puji Tuhan. Yang masih begitu bertobat. Amin Bapak Ibu. Perhatikan hal ini. Firman Tuhan hari ini. Ya, poinnya sudah selesai. Tapi hari ini fokus dari semuanya firman Tuhan. Tuhan itu ingin kita ini memiliki prioritas, yaitu apa? Yang pertama adalah kerajaan Allah. Yang kedua adalah hidup kita. Dan yang berikutnya adalah hari ini dulu kerjakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Apa yang engkau punya, itulah yang kita kerjakan hari-hari ini. Sambil engkau bawa masa depanmu dalam doa, serahkan. Karena yang tahu masa depan siapa Bapak Ibu tuh? Tuhan. Pernah dengar ada pepatah sedikit-sedikit menjadi bukit? Halo, amin? Saya tanya, sedikitnya itu mulainya besok atau sekarang? Sekarang. Kalau hari ini engkau sekarang tidak memulai dengan yang sedikit, nggak akan pernah ada yang namanya bukit dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Amin. Dimulai dari yang sedikit. Prioritas kita hari ini, apa yang kau punya, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Masa depanmu, serahkan sama Tuhan. Amin. Waktu kita, ini bagaimana kita menggunakan waktu kita. Biarlah kita gunakan itu, prioritaskan itu untuk Tuhan. Terlebih dahulu untuk Tuhan, Bapak Ibu. Untuk Tuhan, lalu berikutnya untuk hidup kita. Selepas itu, yang di luar kemampuan kita, serahkan sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini Tuhan mau pola pikir ini untuk mengutamakan Dia dan juga setiap kehidupanmu yang ada di tempat ini. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Hari ini perhatikan, apapun yang terjadi di luar sana, kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, berusaha dengan hidup kita dengan cara yang terbaik, mau di luar sana terjadi apa, engkau akan tetap jadi orang yang diberkati. Amin. Please, fokus dulu. Jangan sampai salah fokus ya. Prioritasnya adalah Tuhan dahulu, di atas segala-galanya. Hidup kita di atas setiap keduniawian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.